Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirspun Arif dari Forum News Network. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo baru saja melakukan rotasi berupa promosi sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron itu mendapat promosi menjadi Kepala Badan Baharkam, ya. Dan ini menggantikan Komisaris Jenderal Aris Sulistianto yang memasuki masa pensiun. Siapa yang mengisi posisi Fadil Imron sebagai Kapolda Metro Jaya ini salah satu jabatan yang cukup prestisius di lingkungan Polri. Yang menggantikan adalah Irjen Karyoto yang saat ini menjadi perwira tinggi di Mabes Polri. Kalau saya menyebut nama Irjen Karyoto, pasti nama ini cukup familiar ya dengan Anda, karena betul Irjen Karyoto ini adalah Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, ya. Rupanya waktu itu dia yang dikembalikan, Anda ingat tentang waktu itu ya, dia dikembalikan oleh Firly ke Mabes Polri, dan ternyata kembalian itu sudah diterima ya, dengan dia ditempatkan menjadi perwira tinggi di Mabes Polri. Masuknya Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya ini tentu sangat menarik. Karyoto lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990, dan ini berarti dia senior 1 tahun di atas Fadil Imron. Fadil Imron ini adalah Angkatan Kepolisian, Akpol Kepolisian 1991, satu angkatan dengan Kapolri saat ini Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan seperti saya sebut tadi, bahwa Karyoto adalah Deputi Pendidikan KPK yang dikembalikan oleh Firly Bahuri ke Mabes Polri bersama dengan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Karyoto dan Endar adalah jajaran penyidik ini yang menolak keinginan Firly Bahuri untuk meningkatkan status kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini kalau dari penyelidikan menjadi penyidikan berarti kan sudah ada tersangkanya ya kasusnya, kalau biasanya begitu ya. Tetapi pada waktu itu kan para penyidik, jajaran penyidik, tapi kalau di KPK ini kan penyidik dan penuntut itu jadi satu gitu ya. Jajaran penyidik dan penuntut di KPK itu menolak untuk mentersangkakan Anies Baswedan, karena kaitannya ini kalau sudah naik menjadi penyidikan maka ini berarti ada tersangkanya, dan dalam hal ini Anies Baswedan, karena menurut mereka pada waktu itu tidak cukup ada 2 alat bukti yang sah untuk menjadikan Anies itu menjadi tersangka. Satu-satunya alat bukti yang dimiliki oleh KPK itu berupa keterangan dari saksi ahli. Juru bicara KPK, Ali Fikri, pada waktu itu membantah bahwa pengembalian Karyoto dan Endar ini, Irjen Karyoto dan Brigjen Endar ini, karena sikap mereka menolak meningkatkan status Formula E ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan. Alasannya pada waktu itu ini merupakan pengembangan karir, jadi dikembalikan ke instansi asal gitu. Surat pengembalian ke Polri ini terungkap ke publik menyusul pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang membenarkan bahwa ada pengembalian itu. Itu disampaikan oleh Kapolri dalam sebuah jumpa pers di Hotel Sultan pada tanggal 9 Februari lalu, dan Kapolri mengakui dia telah menerima surat pengembalian Karyoto dan Endar, namun dia belum bisa memastikan mereka itu akan ditempatkan di mana. Soal ini masih kami bahas, kata Kapolri pada waktu itu. Ribut-ribut pengembalian Karyoto dan Endar ini menyusul adanya pengaduan oleh LSM kepada Dewan Pengawas. Ini Deputi Penindakan Karyoto dan juga Direktur Penyidikan Endar Priantoro ini dilaporkan oleh sebuah LSM karena katanya mereka ini melawan perintah atasan. Dalam hal ini tadi itu ya, untuk menjadikan tersangka Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Dan ini memang aneh, bagaimana mungkin ada persoalan internal kemudian ada LSM yang mengadukan kepada Dewas. Karena itu pengaduan kepada Dewas ini ditolak dan tidak pernah dibahas oleh Dewan Pengawas. Jadi bisa diduga bahwa laporan dari LSM itu merupakan sebuah rekayasa gitu ya, untuk agar pengembalian Karyoto dan Endar ke Mabes Polri itu mendapat justifikasi. Dan sebelum ribut-ribut pengembalian Karyoto dan Endar ini, ada seorang direktur penuntutan di KPK namanya Fitroh Roh Cayanto. Ini berasal dari Kejaksaan Agung. Dia minta dikembalikan ke Kejaksaan Agung, dan satu orang lagi yang minta dikembalikan ke instansi asalnya yaitu Kepala Satgas
Penyidikan KPK Tri Suhartanto itu dia minta dikembalikan ke Mabes Polri. Kalau saya lihat ininya ya, jabatannya ini kemungkinan dia berpangkat Kombes ya, jadi Kombes Tri Suhartanto karena jabatannya adalah Kepala Satgas. Kalau level direktur itu seperti tadi, Endar Priantoro itu pangkatnya adalah Brigjen. Nah, soal Formula E ini, soal ribut-ribut peningkatan status penyelidikan Formula E menjadi penyidikan ini memang membelah internal KPK. Firly pada waktu itu bersama dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu dalam posisi yang ingin memaksakan kasus Formula E itu menjadi meningkat menjadi penyidikan. Sementara para penyidik itu dan juga beberapa pimpinan KPK yang lain itu menolak. Alasannya tadi karena tidak cukup 2 alat bukti yang dijadikan dasar untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan pada waktu itu dikabarkan seperti disampaikan oleh investigasi majalah Tempo, Firly itu membujuk para penyidik itu dengan berlindung pada undang-undang KPK yang baru ya. Dalam undang-undang yang KPK yang baru itu, KPK itu diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jadi artinya menurut Firly begini, sekarang ditetapkan dulu jadi tersangka dan bahwa kemudian nanti kalau terbukti tidak memenuhi unsur, tidak cukup alat buktinya ya bisa dihentikan penyidikannya. Ya, inilah yang dinilai sebagai akal-akalan Firly untuk memotong proses pencapresan dari Anies Baswedan karena kalau kemudian Anies Baswedan itu sudah menjadi tersangka dalam Formula E, sementara dia belum mendaftar ke KPU, maka otomatis pencapresan Anies Baswedan itu batal karena nanti katakanlah kalau ini Anies Baswedan dinyatakan tidak bersalah atau tidak cukup alat bukti untuk menjadi tersangka dalam Formula E, sementara proses pendaftaran capres dan cawapres di KPU itu sudah tutup, ya Anies tidak bisa jadi calon presiden walaupun dia dinyatakan tidak bersalah. Tetapi pada waktu itu pimpinan KPK yang lain bersama dengan jajaran penyidik itu menolak, bahkan seperti disampaikan dalam investigasi Tempo itu sudah digelar 8 kali ya, perkaranya kasus ini sudah digelar 8 kali, ini nggak lazim. Biasanya sebuah perkara itu cukup digelar satu kali gelar perkara, dan kalau kemudian ditemukan cukup alat bukti ditingkatkan menjadi penyidikan, ya kalau tidak kemudian tidak dilanjutkan kasusnya. Tetapi ini sudah 8 kali gelar perkara, tidak ada penyidik tetap menolak menjadikan Anies sebagai tersangka. Ribut-ribut ini membuat Dewan Pengawas dari KPK kemudian turun tangan. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean menyatakan dia sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK dan dia minta agar kasus Formula E ini segera ada kejelasan. Kalau memang itu ada alat bukti yang cukup kuat, segera ditingkatkan menjadi penyidikan, sementara kalau tidak ya harus segera dihentikan. Dan soal ini katanya disampaikan dalam rapat koordinasi antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK. Namun kelihatannya pimpinan KPK memilih untuk mengabaikan perintah dari Dewan Pengawas ini. Karena apa? Karena ternyata kemudian penyelidikan itu jalan terus gitu ya. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan tidak ada batas waktu penyelidikan. Jadi supaya lebih tegas masih berjalan, tidak ada tenggat waktunya, proses itu kan dinamis, masih berjalan sesuai alat bukti yang disimpulkan, ditemukan, bisa naik, kata Ali Fikri pada tanggal 18 Maret lalu. Jadi dari pernyataan Ali Fikri itu kita simpulkan bahwa Firly Bahuri belum menyerah untuk terus mengupayakan agar kasus Formula E ini ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya status Anies bisa ditingkatkan menjadi tersangka dalam gelaran Formula E ini. Dengan penempatan Karyoto ini menjadi Kapolda Metro Jaya, ini kan berarti pengembalian Karyoto dan Endar Priantoro itu sudah diterima oleh Mabes Polri. Dan ini berarti Mabes Polri harus segera mengirim kembali pengganti Karyoto dan Endar Priantoro. Nah, sekarang ini Karyoto malah mendapat promosi. Ini promosinya spesial ya, karena jadi Kapolda Metro Jaya. Ini Kapolda Metro Jaya ini jalur yang cukup prestisius. Ini biasanya jalur cepat menuju puncak pimpinan Polri. Biasanya begitu. Tapi kalau melihat situasi yang sekarang ini kan pimpinan-pimpinan Polri itu sekarang
merupakan angkatan di bawah Karyoto. Karyoto tadi angkatan 90, Kapolrinya itu angkatan 91, dan kemudian Fadil Imron yang digantikan oleh Karyoto tadi 91. Jadi ini masih kita belum tahu apakah kemudian Karyoto itu juga dengan menjadi Kapolda Metro Jaya berarti dia akan promosi menjadi pimpinan Polri. Tetapi dengan menjadi Kapolda Metro Jaya ini adalah jabatan yang cukup prestisius. Artinya dengan ditempatkannya Karyoto, walaupun tempatnya itu dia disingkirkan di tempat yang enak gitu, itu kan berarti Firly berhasil membersihkan orang-orang yang menentangnya untuk mentersangkakan Anies. Perjalanan Karyoto ini mirip sekali dengan Firly, tapi dengan kasus yang berbeda. Sebelum menjadi ketua KPK, Firly ini kan juga pernah menjadi deputi penindakan. Tapi pada waktu itu, ketika dia menjadi deputi penindakan, dia diadukan karena melakukan pelanggaran disiplin bertemu dengan orang yang sedang diselidiki oleh KPK, yakni Gubernur NTB saat itu, yakni Tuan Guru Bajang. Ini yang tengah diselidiki karena ada dugaan suap dalam kasus Newmont. Nah, ketika dalam situasi semacam itu dan kemungkinan besar Firly itu akan dijatuhi hukuman, Firly ternyata kemudian ditarik ke Mabes Polri dan dia dipromosikan menjadi Kapolda Sumatera Selatan itu pada Juni 2019. Pada bulan September 2019, artinya pada tahun yang sama, hanya beberapa bulan kemudian, Firly ikut fit and proper pimpinan KPK dan dia kemudian terpilih, dia malah terpilih menjadi ketua KPK. Sementara Karyoto ini justru dia dikembalikan oleh Firly karena dia dianggap menghalang-halangi peningkatan status penyelidikan Formula E menjadi penyidikan. Tapi kemudian dia dipromosikan juga ke Polda Metro Jaya. Bagaimana kasus Formula E ini kelanjutannya ya? Karena dengan begitu berarti kan Firly berhasil menyingkirkan mereka-mereka yang menghalangi niatnya untuk meningkatkan status Formula E. Saya kira ini sangat tergantung dari faktor politik, bukan faktor hukum lagi ini ya. Kalau kita lihat dari 8 kali gelar perkara itu kan berarti memang dari sisi hukum sebenarnya tidak ditemukan alasan yang kuat untuk menjadikan kasus ini sebagai kasus hukum gitu, ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, karena kasusnya ini lebih pada nuansa politik, karena seperti kita ketahui ada bocoran-bocoran seperti disampaikan oleh Pak SBY, oleh politisi Andi Arief, bahwa Pak Jokowi itu tidak menghendaki Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nah, tapi masalahnya sekarang ini kan Anies Baswedan sudah dapat dukungan 3 parpol, dan belum lama ini 3 parpol itu sudah mengumumkan mereka sudah menandatangani piagam deklarasi. Jadi walaupun Anies belum resmi sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, tapi secara politis dia sudah resmi mendapat 3 parpol yang suaranya sudah memenuhi syarat, bahkan melampaui presidensial threshold 20%. 3 parpol ini kalau jumlah kursinya dikumpulkan ini total sudah 28,35% dari kursi di DPR. Jadi sudah melampaui syarat presidensial threshold 20%. Jadi saya kira ini meskipun Firly berhasil melakukan bersih-bersih di KPK, tetap saja kasus ini akan lanjut atau tidak itu terjadi lebih pada adu kuat lobby dan tekan menekan secara politik. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.